Lur, puasa bukan jadi alasan buat bermalas-malasan yo. Yuk, ikut aku ke kebun. Hari ini, aku lagi berada di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat. Selama ini, Desa Cilembu dikenal sebagai penghasil ubi cilembu. Tapi di desa ini juga tumbuh tanaman yang jarang dijumpai di daerah lain, yaitu jali-jali atau warga setempat menyebutnya hanjeli. Hanjeli termasuk tanaman musiman. Panen hanjeli dilakukan setelah 4 sampai 5 bulan setelah masa tanam. Biasanya hanjeli yang sudah siap dipanen dapat dilihat dari warna bijinya, yaitu coklat kekuningan. Hanjeli iki mirip seperti padi lur, yang setelah dipanen harus dipukul-pukul seperti ini. Tentu saja ini biar bijinya rontok lur. Biji hanjeli iki mengandung banyak nutrisi. Dibanding sereal lainnya, hanjeli mengandung protein, lemak, dan vitamin B1 yang lebih banyak. Kandungan kalsiumnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan beras, sorghum, dan jagung. Hanjeli juga sudah lama dimanfaatkan sebagai obat herbal lur. Biji hanjeli yang sudah kering langsung mau ditumbuh iki lur. Tekstur biji hanjeli iki sangat keras, seperti kacang kedelai. Makanya butuh tenaga ekstra buat menumbuknya. Semangat yo Teh Siti. Setelah ditumbuk, buang kulitnya dengan ditampi. Setelah bebas dari kulit, baru ayak sampai didapat tepung hanjeli yang sangat halus. Rencananya lur, tepung hanjeli iki bakal kuolah jadi kudapan tradisional yang biasa disantap di bulan Ramadan, yaitu biji salak. Ibu Atik sudah mulai menyiapkan bahan lainnya nih lur. Untuk membuat adonan biji salak, larutkan tepung hanjeli dengan air hangat. Tepung hanjeli akan lengket dan kenyal. Selanjutnya, beri pewarna makanan. Kalau biji salak biasanya berwarna coklat, kali ini bikin versi yang warna-warni lur, biar sah jadi makanan ala si gundul. Kalau bentuknya yo tetep bulat yo lur. Aku udah mau masak kuah biji salaknya. Aku panaskan santan, lalu aku tambahkan dengan irisan gula merah. Jangan lupa masukkan daun pandan. Setelah beberapa lama, kuah akan berubah kecoklatan seperti ini. Setelah mendidih, baru masukkan bulatan adonannya yo. Rebus sampai biji salak hanjeli ini mengambang. Semangkuk biji salak hanjeli kalau disantap saat berbuka puasa pasti nikmat banget lur. Terasa manis dan gurih. Yang penting bisa jadi sumber energi dan bikin kenyang. Jos gandos lur.
Lur, kue apa lagi yo yang cocok jadi takjil untuk berbuka puasa nanti? Gimana kalau kue takir? Itu loh lur, kue bertekstur lembut yang dicetak dalam wadah daun pisang. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat adonan kue takir adalah tepung beras ketan lur. Sebelumnya beras ketan ini sudah direndam semalaman lur. Baru selanjutnya tumbuk sampai halus. Supaya didapat tepung yang benar-benar halus, ayo hasil tumbukannya yo lur. Kue takir bisa ditambahkan potongan buah. Bebas lur jenis buahnya, boleh pisang atau buah lainnya. Kalaupun mau diberi nangka juga bisa. Tapi sesuaikan yo, kalau jadi santapan untuk buka puasa sebaiknya dihindari karena nangka bisa meningkatkan gas di dalam tubuh. Wadah kue takir dibuat dari daun pisang. Cukup lipat kedua ujung daun pisang lalu tusuk dengan lidi. Bentuknya seperti mangkok persegi yo lur. Selain daun pisang, kita juga bisa menggunakan daun lain yang lentur seperti daun jati ataupun daun sukun. Kue takir yang kali ini aku bikin terdiri dari 2 lapisan. Nah, sekarang aku bikin adonan lapis pertamanya dulu yo. Campur tepung ketan dengan gula merah yang sudah dicairkan. Tambahkan juga mentega dan susu bubuk ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Oh iya lur, adonan lapisan bawah kue takir ini sengaja dibuat kental supaya gampang disusun di wadah cetakan. Karena ada tambahan gula merahnya, adonannya pun berwarna coklat. Lanjut, tuang adonan lapis pertama ke dalam wadah. Isi sampai 1/4 bagian dari wadah yo lur. Sekarang beri potongan buah pisang di bagian atasnya. Sekarang Ibu Hani membuat adonan lapis atas atau lapis kedua kue takir. Santan disiapkan sebagai bahan campurannya. Santan ini yang membuat kue takir punya cita rasa gurih. Campur tepung dengan santan, tepung sagu dan juga gula pasir yang sudah dicairkan. Nah, kalau adonan kue lapis pertama dibuat kental, maka adonan lapis keduanya dibuat encer lur. Adonan yang sudah jadi harus dimasak sampai mengental. Campuran tepung sagu pada adonan bisa mengentalkan adonan sampai menjadi bubur. Selagi dimasak, aduk adonan terus-menerus. Ini supaya tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci lur. Hasilnya sudah bisa dimasukkan ke wadah cetakan lur. Sampai penuh yo lur. Lalu beri topping irisan buah lainnya. Terakhir tinggal dikukus lur. Meski sebenarnya sudah matang, tapi dengan dikukus
membuat kedua lapisan menjadi menyatu. Cukup kukus setengah jam ya lur. Kalau terlalu lama bisa bikin teksturnya keras. Dengan tekstur kue yang lembut dan rasanya yang manis gurih, dijamin lur, kue lapis takir bakal jadi takjil favorit bukan cuma buat orang dewasa, tapi juga anak-anak. Jos gandos.